LL Dikti ini karena memang unik dan paling unik di dunia. Maksudnya karena jumlah perguruan tinggi swasta di tahun 2012 itu sampai 4.900, tidak mungkin Pak Menteri sama Pak Dirjen Dikti mengurusinya dari Jakarta. Maka dibagilah wilayah-wilayahnya. Memang goalsnya pada waktu itu Bank Syariah ini secara market share emang masih challenging ya, masih 1 digit lah gitu kan. Goals kita emang pengen buat Bank Syariah ini semakin berkembang lagi, market share kita bisa tembus di 2 digit. Apalagi di tahun lalu itu hanya 32% dari siswa yang tamat SMA, SMK itu yang langsung meneruskan ke perguruan tinggi, Pak. Sementara Bappenas menyarankan 2 tahun ke depan harus 45%. Diberikan hanya untuk para pegawai yang belum memiliki rumah. Jadi ini rumah pertama. Kita baru pasti mungkin kalau gajinya juga. betul dari sisi pendapatan pun dibatasi, yang gajinya di bawah 8 juta gitu. Anggaran negara sekali lagi terbatas. Tahun ini hanya ada 1 juta jatah untuk beasiswa dari Sabang sampai Merauke, hanya 1 juta anak. 1 juta anak. Sebetulnya idealnya 2 juta anak, tapi negara juga tidak memiliki cukup uang untuk membiayai sampai 2 juta. Kalau orang bilang ongkos naik haji itu naik terus ya. Naik terus. Tapi kalau kita bilang ongkos naik haji itu turun. Rupiahnya yang Kalau misalnya kita mempersiapkannya dalam bentuk emas. Wah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Disa. Hari ini saya diberi amanah untuk menjadi host podcast perdana dari LL Dikti Wilayah 1 nih. Podcast Gemilang Kumpulan Insan Berprestasi. Masya Allah, luar biasa sekali nih, sebuah kebanggaan buat saya bisa jadi host di episode perdananya podcast Gemilang LL Dikti Wilayah 1. Dan ini suatu kebanggaan lagi nih, karena hari ini saya nggak sendiri. Di depan saya hadir 2 tokoh yang inspiratif banget. Biasanya cuma lihat di Google, di berita-berita. Hari ini berkesempatan ngobrol langsung dengan 2 tokoh ini. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Ade Saiful Anwar Matondang MA PhD selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Sama-sama, terima kasih. Iya, dan kepada Bapak Jepri Sopian selaku Area Manajer Medan Raya Bank Syariah Indonesia. Selamat datang Bapak. Terima kasih Kak Disa, salam kenal ya. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak Prof juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti bisa kita lanjutkan kegiatan podcast kita nih Pak ya di episode perdana. Masya Allah, tabarakallah nih Bapak, mohon izin, memang sebelumnya tangan saya dingin sekali berhadapan dengan 2 tokoh inspiratif di Sumatera Utara ini, luar biasa ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Abang Kakak Kedan LL Dikti Wilayah 1. Izin sebelumnya saya ke Pak Prof Saiful dulu, Pak Jepri. Iya. Pak Prof, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Aktivitas lancar Bapak? Cukup banyak Hari ini cukup banyak ya Pak. Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu ya Pak. Bagaimana Pak di tengah berita bencana ini, apa mungkin yang sudah dilakukan oleh LL Dikti Wilayah 1? Izin Bapak. Oke, jadi sejak hari kedua kita sudah komunikasi dengan kementerian yang kebetulan yang menghandle bencana itu ada 2, Bu Wamen Stella, dan 1 lagi untuk pendanaan pengabdian masyarakat untuk tanggap bencana itu Pak Fauzan Aziman sebagai Dirjen Risbang. Jadi hampir tiap hari seluruh LL Dikti 1, 13 dan 10 dan seluruh PTS dan PTN yang ikut bergabung dalam posko bencana itu 2 atau 3 kali dalam 24 jam kita mengupdate data dan selalu rapat dengan Pak Dirjen Risbang. Dan hari ini alhamdulillah
tim LLDT wilayah 1 sudah masuk Tapanuli Tengah untuk mendirikan posko di Setie Alwasliyah Sibolga. Alhamdulillah. Karena ada bantuan dari dosen-dosen, pegawai kita juga dari PTS yang hari ini mungkin sudah bisa disalurkan di Tapanuli Tengah. Dan kita juga mungkin minggu depan akan ke Langkat, dan ada juga rencana besok saya ke kampus PAL di Langkat, Universitas Putra Abadi Langkat, tapi saya belum tahu dari baik pihak yang membawa donasi dari kepresidenan apa sudah sampai besok pagi supaya kami bisa ke Langkat gitu. Dan juga mungkin ada 32 proyek proposal pengabdian dari 7 perguruan tinggi swasta yang kita rekomendasikan ke Dirjen Risbang. Ada 32 proposal, mungkin minggu depan dananya sudah cair. Itu agak lumayan juga, khususnya kampus-kampus yang ada di Tapanuli Selatan ya. Ada Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ada AUPA Royan, ada UGN Sidimpuan, ditambah UISU dan Prima Indonesia dan UMSU, dan juga ada Medan Area untuk wilayah Deli Serdang. Luar biasa ya Pak. Iya, Bahu-membahu dalam membantu Iya. mahasiswa dan Iya. juga civitas akademika Iya. yang terkena dampak dari bencana Iya. banjir di Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar pada tahun Iya. 2025 ini. Dan saya juga sempat membaca berita bahwa Bu Wamen turun langsung ya Pak ya ke Universitas Sumatera Utara. Iya, saya dengan Pak Sahrial dengan Pak Irawan Sukma membawa mahasiswa yang orang tuanya kena bencana, dan Bu Wamen langsung menyerahkan buku tabungan ya yang ada isinya. Saya nggak cek berapa isinya. Secara simbolis ada 10 mahasiswa yang kita panggil beserta perwakilan pimpinan kampusnya datang ke posko bencana di USU. Jadi Bu Wamen menyerahkan, dan juga di hari Sabtunya Bu Wamen pergi ke Tapteng kalau tidak salah dengan Hercules dengan tim USU untuk mengantar bantuan dari kementerian. Alhamdulillah baik Bapak, berarti secara bisa kita katakan bahwa di dunia pendidikan ini sangat mensupport untuk Iya. mahasiswa dan juga civitas akademika yang terkena dampak betul, agar betul, tidak iya. merasa sendiri ya Pak ya. Iya, Jadi betul. diberikan support penuh dari perhatian Kementerian Iya. Pendidikan Tinggi sendiri dan juga dari LLDT Wilayah 1 Iya. selaku perwakil kantor yang menaungi perguruan tinggi Iya, swasta. Satker kita Iya, ini benar, Satker di Satker. bawah menteri yang menjamin mutu perguruan Perguruan tinggi tinggi. swasta dan negeri di Sumatera Utara. Iya, yang qadarullah perguruan tinggi swasta ada yang terdampak ya Pak di beberapa daerah ya, Pak. Mahasiswanya dan orang tua mahasiswa dan juga dosennya. Iya benar Pak ya. Baik, kalau izin Bapak kita beralih ke Pak Jepri Sopian selaku perwakilan dari Area Manajer Medan Raya Bank Syariah Indonesia. Kalau dari BSI sendiri Bapak bagaimana Pak? Ya, terima kasih ya Kak Disa. Pertama mungkin kita sampaikan keprihatinan ya, Iya. Prof, terkait dengan musibah bencana banjir yang dialami oleh teman-teman di Tapteng, khususnya mungkin di Sibolga, di Iya. Sipiro, kemudian juga lanjut di Provinsi Sumatera Utara sendiri, Kota Medan, Kota Langkat, Deli Serdang, hampir menyeluruh ya dampaknya di Sumatera Utara ini juga, termasuk juga teman-teman yang ada di Sumatera Barat dan juga khususnya teman-teman yang ada di Aceh gitu kan. Kita sangat prihatin atas musibah yang dialami. Kita sendiri juga merasakan dampaknya dari banjir khususnya di Sumatera Utara ini dan khususnya di Kota Medan. Kami sendiri, kebetulan saya di bawah supervisi Regional 2 Medan, kami pun juga merasakan juga dampak dari kondisi kemarin bencana selama kurang lebih mungkin hampir 2 pekan ya, kita baru bisa kembali pulih gitu kan. Nah khusus di area Medan Raya, dari 15 cabang di bawah supervisi area Medan Raya, kita pun juga ada 2 cabang kita yang terdampak yang berada di wilayah Medan Marelan, kemudian Pangkalan Brandan.
hampir sebagian besar pegawai beserta keluarga kita juga terdampak. Eh, Tentunya BSI dari kantor pusat dan juga dari regional sangat berempati terkait dengan kondisi yang dialami oleh teman-teman keluarga besar yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Alhamdulillah bentuk kepedulian kita kepada korban yang terdampak baik itu secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini BSI melalui les kita BSI Maslahat, kita langsung membuat tim khusus posko bantuan untuk kita betul-betul bisa memberikan bantuan kepada keluarga internal dari BSI dan juga masyarakat gitu kan. Khusus untuk di Medan sendiri, kami juga membuat posko bantuan dan alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait, dengan Basarnas, kemudian juga dengan BPBD, kemudian juga dengan Pemkab, Pemkot setempat untuk kita bisa mengalokasikan secara langsung bantuan. Nah, termasuk juga kepada nasabah-nasabah kita juga sudah berikan support kepada nasabah-nasabah kita yang terdampak, bantuan baik itu secara langsung natura, bahan kebutuhan sembako dan beberapa mungkin yang ternyata juga sangat dibutuhkan terkait dengan pakaian, selimut, peralatan mandi. Alhamdulillah itu sudah kita deliver dan sampai sekarang pun kita masih terus berlanjut karena ternyata sampai dengan sekarang pun masih ada saudara kita yang berada khususnya di Sumatera Utara itu di Langkat ya yang ternyata masih terdampak. Bahkan di Tanjung Pura sampai sekarang airnya pun masih belum surut gitu kan. Jadi kita sudah bentuk posko bantuan di sana dan khusus untuk teman-teman di Aceh juga kita sudah buat posko-posko bantuan di beberapa titik khususnya di Langsa, Aceh Tamiang yang ternyata sangat terdampak ya di sana. Jadi kita sangat peduli dan kita juga turut merasakan bagaimana warga masyarakat yang terdampak ini betul-betul perlu support, nggak hanya doa tentunya tapi emang perlu support dukungan secara material dan juga bahkan secara emosional juga kita perlu support gitu kan ya. Kita doa mudah-mudahan kondisi ini bisa segera pulih dan normal kembali dan kita semua khususnya keluarga besar dari LL Dikti, keluarga besar dari BSI senantiasa dalam lindungan dan juga keberkahan Allah ya gitu kan. Itu mungkin Kak Disa dari kami Kak. Ya baik, Masya Allah Pak Jepri, terima kasih atas responnya ya Pak ya. Baik dari LL Dikti juga Pak Prof, Prof Saiful dan juga Pak Jepri yang di dua instansi ini meskipun beda dunia, yang satu di dunia pendidikan, yang satu di dunia perbankan, namun cepat tanggap ketika ada bencana luar biasa langsung turun ke lapangan ya Pak Prof ya. Hari ini tim Pak Prof kabarnya sudah sampai di lokasi, sudah berangkat kemarin ya Pak ya. Kemarin jam 10 lewat jam 10 lewat iya. Dan Pak Jepri juga membuka posko-posko bantuan untuk mensupport nasabah dan juga keluarga yang terdampak ya. Kita doakan bersama semoga musibah ini segera pulih dan kita semua diberi kekuatan. Tentunya para korban juga tidak hanya butuh bantuan secara moral ataupun material tapi juga butuh support dan hadirnya kita di tengah-tengah mereka luar biasa sekali. Dengan kita datang saja itu Pak ke lapangan mereka udah bisa langsung nangis dan memeluk kita, rasanya mereka tidak sendiri melewati ini dan mudah-mudahan kita juga tetap bisa membersamai mereka. Baik Pak Jepri, izin saya ke Prof Saiful. Nah Pak Prof, mungkin Pak Prof ada banyak ini yang masih bertanya-tanya, masyarakat yang masih bertanya-tanya LL Dikti itu apa sih gitu. Karena saya juga punya pengalaman pribadi nih Pak Prof, ketika mesen ojol dari LL Dikti Wilayah 1 ini, ojolnya nanya, "Kak, ini kampus, Kak, ini tempat sekolah gitu." Mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang LL Dikti Wilayah 1 Pak Prof? Iya, jadi dasarnya itu adalah
Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, bahwa di pasal 57 menteri yang mengurusi pendidikan tinggi memiliki satuan kerja di wilayah. Jadi kita ada sekarang ini 17 wilayah, nanti 18 akan muncul di Banten tahun 2026. Tapi sampai hari ini baru 17. Tugasnya itu adalah 10, tapi yang intinya adalah pemetaan mutu pendidikan tinggi swasta dan negeri. Jadi pemetaan mutunya ada di kita, pembinaan mutunya ada di kita, dan yang terakhir itu administrasi dosen dan administrasi kemahasiswaan. Misalnya kalau ditanya berapa mahasiswa baru di 2024 di PTN dan PTS, itu ada di data kita. Berapa jumlah dosen, itu ada di data kita. Dan juga perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara ada 198 swasta. Waktu saya masuk di Desember 2022 itu jumlahnya 206. Tetapi kita gabung, kita merger, kita menginginkan perguruan tinggi swasta itu tidak banyak tapi makin sedikit tapi kuat. Maka kita menyarankan perguruan tinggi swasta yayasan yang sama supaya menggabungkan kampusnya menjadi satu supaya lebih kuat. Nah, LL Dikti ini karena memang unik dan paling unik di dunia, maksudnya karena jumlah perguruan tinggi swasta di tahun 2012 itu sampai 4.900, tidak mungkin Pak Menteri sama Pak Dirjen Dikti mengurusinya dari Jakarta. Maka dibagilah wilayah-wilayahnya. Di masa itu wilayahnya sekitar 12 dan bertambah terus sampai sekarang ini 17 dan tahun depan akan menjadi 18. Karena perguruan tinggi swasta itu juga makin berkembang, makin menyebar ke kabupaten kota. Karena perguruan tinggi negeri itu sebagian besar ada di ibu kota provinsi. Tidak ada universitas negeri, kampus negeri di Pulau Nias. Tetapi ada 3 kampus kita di Pulau Nias. Nias Induk di Gunung Sitoli, Nias Raya di Teluk Dalam, dan Hagas, Tikes Haga di Nias. Ditambah 1 sekolah keagamaan. Jadi sebetulnya di Nias itu ada 4 kampus, tetapi yang di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi itu 3. Negeri tidak ada. Jadi kita 32 lebih kabupaten kota di Indonesia. Sebagian besar kampus itu adalah yang PTS itu ada di daerah-daerah yang menyebar. Salah satu tugas kementerian adalah membuat aksesibilitas anak-anak yang baru tamat sekolah itu masuk perguruan tinggi. Apalagi di tahun lalu itu hanya 32% dari siswa yang tamat SMA, SMK itu yang langsung meneruskan ke perguruan tinggi, Pak. Sementara Bappenas menyarankan 2 tahun ke depan harus 45%. Tahun di 2024 kita masih 32%. Berarti sebetulnya kita belum mencapai target mendekati 40%. Harusnya di tahun 2024 itu sudah mendekati 40% anak yang baru tamat SMA itu bisa langsung kuliah di perguruan tinggi. Alasannya sih yang pertama tidak punya biaya, yang kedua tidak punya waktu. Ada orang punya biaya karena ikut membantu orang tuanya jualan, tidak punya waktu. Ada waktunya nggak ngapa-ngapain dia, tapi tidak punya biaya. Jadi ini yang tarik-menarik ya. Ada yang punya biaya, tidak punya waktu. Ada waktu, tidak punya duit. Maka kita kasih KIP. KIP itu bantuan sosial kepada mahasiswa. 900.000 per bulan uang sakunya, dan SPP-nya sesuai dengan UKT-nya. Misalnya kalau rata-rata di Sumatera Utara yang akreditasi baik sekali itu
6.800.000. Kalau dia unggul itu 9,5 juta kita kasih per semester untuk SPP-nya. Nah itu, tetapi anggaran negara sekali lagi terbatas. Tahun ini hanya ada 1 juta jatah untuk beasiswa dari Sabang sampai Merauke, hanya 1 juta anak. 1 juta anak ya. Sebetulnya idealnya 2 juta anak, tapi negara juga tidak memiliki cukup uang untuk membiayai sampai 2 juta anak. Iya, nah bicara tentang biaya pendidikan tadi yang sudah disampaikan Pak Prof, Iya. mungkin bisa izin beralih ke Pak Jepri. Nah, program apa yang ada di BS ini Pak? Mungkin bisa membantu untuk mahasiswa yang tadi sudah disampaikan sedikit sama Pak Prof, bahwasannya kalau pemerintah kan terbatas nih Iya. biayanya gitu. Karena saya ada sedikit mendengar ada mitra guna BSI ya Pak ya? Iya. Iya, boleh dibantu Ya, dijelaskan ya, terima Bapak? kasih ya Kak Disa gitu kan. Mungkin sebelum saya masuk ke situ izin mungkin teman-teman dari keluarga besar LL Dikti masih banyak yang belum familiar ya Iya, dengan benar. Bank Syariah Indonesia gitu kan. Jadi Bank Syariah Indonesia ini emang bank syariah hasil bentukan merger dari 3 bank BUMN. BSI ini dibentuk tanggal 1 Februari 2021, merupakan hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, kemudian BRI Syariah, dan juga BNI Syariah. Emang goalsnya pada waktu itu Bank Syariah ini secara market share emang masih challenging ya, masih 1 digit lah gitu kan. Goals kita emang pengen buat Bank Syariah ini semakin berkembang lagi, market share kita bisa tembus di 2 digit. Nah ini juga direspon dengan sangat baik, support dari pemerintah. Oleh karena itu Bank Syariah BUMN yang terdiri dari 3 itu dilakukan merger sehingga berdirilah BSI di tahun 2021. 2021 ya Pak. Awal mula kita merger itu aset Bank Syariah Indonesia itu kurang lebih di 260, Bro. 260, dan alhamdulillah proses merger yang kita lakukan itu relatif sangat singkat. Dari pertama sekali Kementerian BUMN memberikan restu untuk kita lakukan merger sampai akhirnya secara legal BSI berdiri itu mungkin prosesnya kurang dari 1 tahun gitu kan, sehingga kita bisa berdiri. Dan alhamdulillah di usia kita yang relatif masih muda, 4 tahun Baru ulang tahun ya Pak ya? di Februari 2025 ini 2025 kita ya? 4 Nanti tahun, tahun depan. insya Allah 5 Februari tahun. 2026 Akan masuk ulang tahun ke kembali 5 kelima. tahun. Alhamdulillah berdasarkan kinerja kita di September, aset yang sebelumnya di 260 di tahun 2021, di 2025 per September itu kita mencatatkan di angka 430 gitu kan. Jadi customer base kita juga semakin bertambah dari sebelumnya mungkin sekitar 10 juta nasabah. Alhamdulillah sekarang sudah melewati 16 juta 16 customer juta ya. base kita nasabah. Dan ini menjadi concern kita untuk terus lakukan peningkatan ya dari sisi layanan, dari sisi infrastruktur gitu kan. Alhamdulillah jaringan kita juga tersebar di 38 provinsi dengan jumlah cabang kurang lebih sekitar di atas 1.000 jaringan. Seperti yang tadi mungkin LL Dikti pun juga dibagi ke beberapa wilayah. Iya. Untuk BSI pun kita juga dibagi menjadi 10 regional, Iya. Prof gitu kan. Dari mulai regional 1 itu ada di Aceh. Nah khusus untuk di Medan ini di Sumatera Utara itu dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau itu di bawah supervisi Regional 2 Medan. Regional 2 Sampai Medan. dengan Regional 10 itu ada di Makassar. Nah, khusus di RO2 Medan sendiri itu kita terdiri dari 5 area. 5 area, 1 area di Kepulauan Riau itu di Batam, kemudian di Riau-nya sendiri itu ada area Pekanbaru. Nah, khusus di Provinsi Sumatera Utara emang dibagi menjadi 3 area. Ada area Pematang Siantar, dan untuk di Medannya sendiri dibagi 2. Ada area Medan Kota dan area Medan Raya. Khusus di area Medan Raya saya mensupervisi 15 cabang, kantor cabang yang sebarannya ada di kota Medan sendiri.
dan ada di 5 kota kabupaten termasuk Kaban Jahe, dalam hal ini Kabupaten Karo, Binjai, Tebing Tinggi, Sergei, Deli Serdang, dan juga Langkat ya gitu loh. Nah, tentunya kami dari Bank Syariah Indonesia sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh keluarga besar LL Dikti, Prof. Saiful gitu kan. Alhamdulillah kami menjadi salah satu mitra juga untuk LL Dikti terkait dengan aktivitas keuangan para pegawai atau mungkin keluarga besar khususnya dosen ya gitu loh kan. Jadi alhamdulillah kita diberikan kepercayaan untuk mengelola sertifikasi dari para dosen gitu kan. Nah tentunya Kak Disa, pada saat teman-teman keluarga besar dari LL Dikti khususnya dosen yang sertifikasinya sudah dipercayakan untuk dikelola oleh BSI, kita berikan nilai tambah gitu kan, kemudahan teman-teman para dosen ini untuk memperoleh fasilitas, baik itu fasilitas yang bersifat funding, pendanaan, banyak produk kita terkait dengan tabungan. Namun mungkin yang lebih khusus karena di Bank Syariah Indonesia kita memiliki keunikan yang tersendiri, yaitu terkait dengan tabungan haji dan juga tabungan emas sebagai implementasi dari kepercayaan pemerintah menunjuk BSI sebagai bullion bank, bank emas gitu kan. Nah, kemudian kemudahan akses juga untuk para dosen ini untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Nah, khusus untuk teman-teman dosen dari LL Dikti itu kita ada produk khusus yang kita beri nama itu Mitra Guna Berkah. Jadi fasilitas pembiayaan berbasis dalam hal ini sertifikasi yang bisa digunakan oleh para dosen dengan tujuan yang beragam. Khusus untuk dosen mungkin yang keperluannya untuk melanjutkan pendidikan ataupun juga ingin melakukan renovasi rumah tempat tinggal ataupun hal-hal yang lain itu kita bisa fasilitasi. Kalau berbicara segmentasinya yang payrollnya di kita alhamdulillah kita sudah bisa mengelola pegawai-pegawai baik itu ASN, BU2, BUMN dan juga karyawan swasta. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif solusi bagi para dosen yang tentunya mungkin sampai dengan saat ini mengumpulkan angka kredit, pengen juga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S3 gitu kan. Insya Allah kami dari BSI bisa membantu support, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari dosen. Baik Pak Jepri, luar biasa sekali. Mungkin bisa dijelaskan persyaratan pembiayaan Mitra Guna itu sendiri seperti apa? Baik, saya jelaskan terkait dengan Mitra Guna Berkah di BSI, Prof. Untuk Mitra Guna Berkah di BSI ini kita berikan plafon pembiayaan itu sampai dengan 1,5 miliar. Jangka waktunya cukup panjang, bisa sampai dengan 10 tahun atau sampai dengan masa pensiun dari pegawai. Kalau berbicara persyaratan sederhana saja, cukup 2 sebetulnya Kak Disa. Cukup 2 kalau untuk teman-teman dari LL Dikti, legalitas nasabah, legalitas pekerjaan. Nah, kalau berbicara legalitas nasabah kan tentunya data seperti KTP, kartu keluarga, akte nikah, kemudian juga NPWP. Kemudian kalau berbicara legalitas pekerjaan tentunya terkait dengan dokumen mengenai kepegawaian dari pegawai LL Dikti. Misalnya SK gitu kan, SK PNS gitu kan, SK terakhir. Dan juga mungkin terkait dengan slip gaji, mungkin seperti itu aja. Sederhana kok, simple, persyaratannya tidak ribet. Insya Allah kita sudah bisa bantu dan fasilitasi teman-teman dari LL Dikti untuk kita bantu kebutuhannya terkait dengan pembiayaan melalui Mitra Guna Berkah. Mitra Guna Berkah memang membawa berkah sekali berarti ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Tadi juga sudah disebutkan tujuannya mungkin bisa untuk pendidikan, yang ingin melanjutkan S3 atau mungkin yang punya anak bisa nabung juga kali ya Pak ya? Bisa, Nabung bisa. biaya pendidikan anak betul. ya. Baik Bapak. Nah,
Kita sudah membahas tentang mitra guna nih Pak. Kemudian ini saya juga ada membaca tentang Gria PLPP. Baik. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Bapak, terkait dengan siapa saja yang bisa mengajukan pembiayaan PLPP tersebut, persyaratan Ya, dan limit maksimal atau jangka waktunya. baik. Jadi salah satu yang menjadi produk unggulan kami gitu kan yang kita juga tawarkan kepada keluarga besar dari LL Dikti. Ini pertama yang sifatnya mungkin konsumtif gitu kan. Pertama ada fasilitas kepemilikan rumah. Nah, fasilitas kepemilikan rumah ini kebetulan juga sejalan dengan program dari pemerintah terkait dengan ketersediaan perumahan. Kami dari BSI juga sebagai bank penyalur untuk bisa memberikan fasilitas Gria FLPP. Gria FLPP ini merupakan Gria subsidi pemerintah di mana untuk plafonnya itu kita fasilitasi sebesar 160 juta dan untuk jangka waktunya juga cukup panjang, bisa sampai dengan 15 tahun atau bahkan 20 tahun Wah, panjang tergantung ya Pak dengan ya. masa usia dari pensiunnya pegawai. Dan ini spesial sesuai dengan program dari pemerintah, pricingnya juga hanya di 5% gitu loh kan. Nah, kami berikan kemudahan untuk para pegawai yang berkeinginan mungkin khususnya mungkin banyak dosen-dosen muda gitu kan yang berkeinginan untuk Iya. memiliki rumah tempat tinggal, kita siap support. Alhamdulillah BSI juga Prof, kita sudah memiliki beberapa banyak developer rekanan khususnya yang menyediakan rumah tipe tertentu, baik itu yang sifatnya komersil atau juga yang rumah subsidi sesuai dengan kriteria standar dari pemerintah untuk Gria FLPP ini gitu kan. Jadi insya Allah BSI memberikan kemudahan bagi para pegawai yang berkeinginan untuk memiliki rumah. Kita ada program Gria FLPP. Tapi di luar Gria FLPP mungkin juga banyak tentunya para dosen ini juga Iya. yang memiliki keinginan kalau di Gria FLPP rumahnya kan itu unit tipenya kan hanya tipe Standar 32 36 ya. ya, 36 ya. 36 gitu kan. 36 ya. Mungkin pengen yang lebih luas Iya. lagi, kita juga ada fasilitas untuk Gria yang komersil gitu kan. Jadi tiket size-nya lebih besar dan kalau berbicara Gria FLPP memang ada pembatasan, ada threshold, ada kriteria. Iya. Diberikan hanya untuk para pegawai yang belum memiliki rumah. Jadi ini rumah pertama. Rumah Kita pertama. baru Mungkin fasilitas. gajinya juga. Betul, dari sisi pendapatan pun dibatasi yang gajinya di bawah 8 juta. 8 juta gitu loh kan. Nah, khusus kalau Kadisa kan mungkin gajinya lebih dari itu, berarti kan Udah. nggak Kalau bisa lebih kita itu tergantung job sebenarnya Pak. kurang lebih seperti itu. Tapi kan yang tertulis itu kecil-kecil Iya. pegawai Berarti saya pemerintah. termasuk salah satu yang bisa nih untuk mengajukan Betul, Gria nih. karena secara kriteria itu tadi dari sisi pendapatan memang ada batasan, Iya. maksimal gajinya 8 juta dan belum Benar. Belum memiliki pernah. rumah. Saya banget itu Belum Pak mah. memiliki rumah. Iya. Iya. Jadi Langsung itu kita prioritas. gimana tanda tangan gimana Pak? Boleh, silakan. Nanti kita bantu. Di sini ada tim kita juga gitu. Iya. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini sangat mensupport untuk Gen Z ataupun anak-anak muda, dosen Iya. muda tadi Pak ya, yang memang belum memiliki rumah tapi sudah punya impian. Betul. Jadi BSI hadir untuk mewujudkan impian itu tadi Pak ya. Insya Allah. Rumah pertama, Masya Allah nih. Karena abis nih. harapannya BSI itu Kak Disa nggak hanya sebagai sahabat finansial, Iya. Prof, gitu kan. Jadi kita BSI ini punya tagline sahabat finansial, sahabat sosial dan juga sahabat spiritual gitu kan. Wah, Mudah-mudahan biasa sekali. mudah-mudahan betul-betul kita bisa deliver Iya. apa namanya yang menjadi tagline kita Iya. pada saat keluarga besar LL Dikti memilih BSI untuk melakukan aktivitas keuangannya, Iya. tapi ada value lebih yang kita bisa berikan, yaitu kemudahan juga keluarga besar dari LL Dikti untuk bisa melakukan sifat yang sosial, kemudian spiritual. Bicara sosial, tentunya dengan kondisi kita saat ini ada kondisi bencana,
eh, para dosen, keluarga besar diberikan kemudahan juga akses untuk dapat melakukan pemberian bantuan melalui lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan kita. Dan insya Allah itu lembaga-lembaga yang profesional, kredibel, yang bisa Percaya ya Pak ya. dipercaya gitu loh Kak Disha. Luar biasa sekali Bapak, saya kalau udah mendengar BSI ini mungkin memang sudah tidak diragukan lagi, Insya karena Allah. untuk saya yang berkecimpung juga di dunia komunitas tuh selalu melihat logo-logo BSI ya. Gitu. Di mana-mana nih pasti ada support dari BSI, luar biasa sekali. Salah satu nasabah ini Pak. Mudah-mudahan Alhamdulillah. dinaikkan ke prioritas Bapak. Insya Allah. Siapa tahu ya kan Pak, ini Iya. kan namanya kita Itu doa usaha. kan ya, Kak, Iya ya? benar Doa, Bapak ya doa. kan Pak. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang mitra guna yang kaitannya dengan tabungan pendidikan, kemudian juga ada Geria PLPP yang begitu luar biasa mensupport untuk keluarga besar LDT Wilayah 1 khususnya Pak ya, Betul. dosen-dosen. Ini yang paling saya gemari nih Pak, program dari BSI. Cicil emas dan emas. Luas mungkin Pak. Iya. Mas. Iya, iya. Sedikit mungkin saya jelaskan gitu kan. Jadi BSI berharap kita bisa memberikan apa namanya informasi yang lebih komprehensif kepada keluarga besar terkait dengan pengelolaan keuangan gitu kan, perencanaan keuangan gitu kan. Nah ini menarik terkait dengan perencanaan keuangan karena ternyata setiap orang terkadang dalam mengelola keuangan belum direncanakan dengan Maksimal ya Pak ya. komprehensif lah gitu kan. Komprehensif. Terkadang kita belum mempersiapkan untuk mungkin yang belum berkeluarga untuk dana untuk berkeluarga, atau mungkin yang tadi ingin merencanakan untuk melanjutkan pendidikan atau untuk mempersiapkan pensiun gitu kan. Nah, kami di BSI kebetulan kita tadi yang saya sampaikan kita ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bullion Bank, Bank Emas. Bullion. Jadi kaitannya dengan perencanaan keuangan di BSI kita bisa berikan alternatif solusi perencanaan keuangan tapi berbasis emas gitu loh kan. Nah terkait dengan Bullion Bank kita ada beberapa produk gitu kan. Pertama kita punya tabungan emas, jadi para dosen keluarga besar dari LLDIK itu bisa menabung tapi tabungannya itu dalam bentuk gramase emas gitu kan, tabungan emas gitu kan. Alhamdulillah kita sudah memiliki tabungan emas secara digital dan itu juga bisa digunakan untuk melakukan pembelian, penjualan Secara mandiri ya Pak secara ya. Sangat mandiri, mudah bahkan sekali aplikasinya sangat bahkan ya mudah Pak. insya Allah. Iya. Bahkan bisa cetak fisik juga. Dan biasanya kalau secara normatif pada saat kita ingin membeli emas, biasanya kan kita mengumpulkan uang terlebih dahulu ya Iya. Prof ya. Iya. Kak Disa misalnya mau beli perhiasan, mau beli emas, biasanya kita kumpulin uangnya dulu baru kita beli. Baru ke toko ya. Tapi terkadang pada saat uangnya sudah terkumpul ternyata emasnya udah mulai naik kan, Naik, Pak. Iya, Udah iya. naik sekali, iya. tinggi gitu kan. Jadi kita berikan solusi bagi nasabah-nasabah kita yang ingin berinvestasi di emas tapi dengan cara dicicil gitu kan. Jadi emasnya kita belikan terlebih dahulu. BSI berikan fasilitas pembiayaan dan itu langsung kita belikan emas, baik itu emas berupa LM Antam gitu kan, lantakan, ataupun kita saat ini sudah punya produk sendiri yaitu BSI Gold, BSI emas. Nah jadi nasabah ataupun para dosen tinggal mencicil sampai dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Keuntungannya pada saat mencicil itu kan berarti harga sudah ditetapkan di awal pada saat transaksi. Sesuai dengan kontrak ya Pak. Sesuai dengan kontrak di awal. Jadi insya Allah kalau misalnya harganya sudah ditetapkan di awal kan itu udah terkunci. Benar. Dan angsurannya pun sudah fix sampai dengan jatuh Selesai. tempo pembiayaan selesai tidak akan mengalami perubahan. Jadi meskipun harga emasnya Naik. kecenderungannya naik terus, angsurannya kan sudah Tetap. Flat gitu ya kan. Pak ya. Betul. Ya alhamdulillah saya nggak hanya sebagai insan BSI menyampaikan ini sesuatu yang baik, tapi secara personal saya juga merasakan manfaatnya gitu kan. Saya pengalaman mulai cicil dari yang paling gramase terkecil 5 gram, 10 gram, 25 gram, sempat mulai cicilan dari harga emas waktu itu masih di
700.000 Prof. 700 Sekarang ribu, alhamdulillah sekarang 2,4. sekarang malah sempat tembus 2,8, Ya. ada koreksi lagi menjadi Iya. 2,4, tapi kecenderungannya akan terus Akan terus Sekarang naik ya Pak naik ya. terus gitu kan. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif buat para dosen keluarga besar dari LL Dikti mungkin untuk merencanakan kebutuhan-kebutuhannya melalui investasi berbasis emas. Luar biasa, emang itu tadi cicil emas. Betul, cicil emas. Kalau tabung emas Ya, yang dari aplikasi itu Pak Jepri. ya. Jadi kita selain cicil emas, kita juga sebetulnya punya gadai emas. Kalau misalnya Kak Disa sudah punya emas tapi punya kebutuhan yang sifatnya urgent misalnya, daripada Ada ya. dijual sayang, sebenarnya bisa Digadai. digadaikan terlebih dahulu untuk nanti kalau ada rezeki lagi bisa ditebus. Tebus Nah, ya. kemudian kita punya tabungan emas. Tabungan emas ini tabungan yang bersifat digital, itu bisa dilakukan pembukaan rekeningnya melalui aplikasi super apps kita Beyond by BSI gitu kan. Cukup mudah pada saat sudah memiliki aplikasi Beyond, tinggal buka aplikasi Beyondnya dan buka tabungan emas. Setoran awalnya ringan dari mulai 50.000 Dok. Berarti kalau 50.000 mungkin mohon maaf setara 0,02 ya kurang lebih gitu kan. 0,02. 0,02 gram kalau secara gramase. Kemudian setelah melakukan pembukaan tabungan emas, rekening tabungan emas, insya Allah nanti Prof sendiri bisa baik itu mau menambah saldo, mau beli emas gitu kan, secara Bisa digital atur sendiri dan ya, itu Pak, ya. harganya update real time sesuai dengan Kondisi kondisi hari itu gitu kan. Kemudian pada saat misalnya ada kebutuhan, gitu kan, kebetulan harga naik itu juga bisa dijual. Dan misalnya udah terkumpul nih dua minimal paling kecil bisa dicetak fisik itu di 2 gram. 2 gram. Itu bisa dicetak fisiknya juga gitu kan. Dan kebetulan kita punya produk kerjasama kita dengan Harta Dinata itu BSI Gold. Insya Allah kalau bicara packaging kemasannya sangat menarik gitu kan, dan dari sisi safety juga lebih aman karena di pressnya dalam bentuk akrilik Prof, Iya. gitu kan. Sangat cantik kalau misalnya nanti Kak Disa Estetik ya Pak ya. estetik gitu loh kan. Jadi untuk koleksi juga bisa, tapi nilainya ya apa namanya sesuai dengan harga pasaran yang terupdate setiap harinya. Wah, luar biasa. Sangat menarik ini Pak untuk saya coba. Siapa tahu. Ya, nanti habis selesai ini kita bantu. Iya, langsung banyak untuk ini Pak yang mau ditandatangani kan, Geria PLPP, Iya, tabung kayaknya nanti emas. Prof LL Dikti bisa buat program Iya. LL Dikti emas atau LL Dikti Kemilau gitu kan. Iya, Ini kan ini gemilang, gemilang. nanti ada Kemilau. Kemilau, Iya, iya. Jadi Kemilau itu seluruh keluarga besar LL Dikti sudah memiliki tabungan emas dan sudah melakukan perencanaan berbasis emas. Benar sekali, dan di BSI ini ketika jual sangat mudah ya Iya, Pak ya. Sangat iya. mudah. Sangat mudah. Jadi nabung bisa diatur sendiri. Betul. Kemudian bisa dicek melalui aplikasi Beyond real time untuk Betul. harga dan segala macamnya. Ketika kita butuh mendesak langsung dijual. Saat itu juga bisa Betul. keluar ya. Membutuhkan biasa. waktu nggak lebih dari 5 menit kalau misalnya kita Iya. mau jual. Kalau mau jual ya Pak, saya belum pernah coba, jadi Iya. belum tahu. Mungkin kita coba dulu nanti. Iya. Tapi kalau untuk pendaftaran, saya tahu Pak itu sangat mudah, bukan mudah, tapi sangat amat mudah sekali untuk membuka tabungan emas. Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Prosesnya itu tidak ribet, ribet-ribet Iya. klub gitu. Memang sudah sangat dibantu oleh tim BSI Alhamdulillah. pada saat turun ke lapangan membantu para mitra BSI ya, dalam hal ini keluarga besar LT Wilayah 1 itu gampang sekali. Harus datang ke banknya kan Iya. ya. Karena dilakukan secara online, cukup Benar. buka aplikasi di handphonenya Beyond by BSI sudah bisa melakukan Bisa langsung pembukaan tabungan emas, Tabungan emas. sudah bisa beli emas, dan kalau misalnya ada kebutuhan sudah bisa juga jual. Jual sendiri. Benar sekali Bapak, itu luar biasa sekali untuk BSI ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menarik dari para dosen sudah mulai aware nih dengan finansial. Ini kan bisa dijadikan alternatif solusi untuk menabung ya Pak ya, karena harga emas itu semakin tahun semakin Iya, naik. betul.
Kebetulan saya bersama dengan tim dari BSI secara berkala terkadang kita Iya, sering iya. melakukan audiensi, sosialisasi terkait dengan perencanaan berbasis emas. Slide kita, bahan presentasi kita tuh kita update terus gitu kan. Sebelumnya kita tahu secara historical rata-rata kenaikan emas itu di kisaran 13 sampai dengan 15%. Sekarang di bahan kita kenaikan emasnya itu signifikan, Prof. Sempat tembus 25% ke atas Iya. per tahunnya gitu kan. Tahun ya, Pak. Kalau kita berbicara imbal bagi hasil deposito kayaknya nggak sampai segitu ya, Prof ya. Cuma gitu. 5. Itu pun cukup. Betul. Tapi kalau deposito 4, 3, sekian. Kalau kita ilustrasikannya seperti ini Kak Disa gitu kan, pada saat kita berinvestasi emas, ambil contoh mungkin saat ini kan sedang musim untuk pelunasan haji, ya kan? Musim pelunasan haji. Kalau orang bilang ongkos naik haji itu naik terus ya. Naik terus. Tapi kalau kita bilang ongkos naik haji itu turun. Rupiahnya yang Kalau misalnya kita mempersiapkannya dalam bentuk emas. Gitu. Wah, Iya. Jadi ambil contoh tahun 1990 ongkos naik haji itu 7.500.000. Iya. 7.500.000 itu setara pada waktu itu dengan 300 gram. 300 gram. 300 gram emas, Iya, karena pada waktu harga emas itu masih di kisaran 250.000. Nah sekarang ongkos haji itu 57 atau 58 juta. Iya. Ternyata itu setara dengan 35 gram kurang lebih gitu kan. Jadi kalau rupiahnya naik dari 7.500.000 ke 58 juta, Iya. gramasenya dari 300 gram Menjadi jadi 35. 35. Kalau 300 gram tahun 90 masih ada, sekarang berarti bisa memberangkatkan gak hanya pribadinya, tapi mungkin ajak keluarga-keluarganya kan, gitu. Keluarga besar. Bisa 10 orang. 10 ya. orang gitu kan. Iya. Oh, benar Jadi juga itu. secara kalau pakai emas sebetulnya turun ya dari 300 Jadi gram ongkos menjadi haji 35. Ongkos haji kita bilang turun. Kalau Iya. misalnya seperti mic ini nih, mengkilau kita Benar. siapinnya dalam bentuk Dalam investasi emas. Ah, ini gitu. tips dan trik nih buat Kedan LT Wilayah 1 Bapak Ibu dosennya mungkin bisa dipelajari lagi untuk nabung emasnya, apalagi kita yang umat muslim ini yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, berbicara haji dan umroh, BS ini kayaknya paket lengkap ya Pak ya? Insya Allah. Apa bahasanya palu gada ya? Palu gada, palu Palu cari, gada. ada semua Insya ya. Allah, insya Allah. Ada juga ternyata tabungan haji atau umrohnya. Justru itu keunikan kita di bank syariah dibandingkan teman-teman kita di bank umum gitu kan. Karena yang bisa melakukan pendaftaran secara online ke Siskohatnya Kementerian Agama hanya bank syariah gitu kan. Jadi pada saat keluarga besar dari LL Dikti ingin beribadah haji, hal yang paling pertama pembukaan rekening tabungan hajinya itu hanya bisa dilakukan di bank syariah. Nah kebetulan BSI kita betul-betul menjadi tujuan utama kita, purpose kita untuk membantu nasabah-nasabah kita untuk bisa melakukan rukun yang kelima tentunya untuk bisa melakukan ibadah haji. Nah, di kita tabungan haji ini secara online langsung connect dengan Siskohatnya Kementerian Agama. Jadi pada saat nasabah menabung di BSI dan sudah memiliki nominal saldo sebesar 25 juta, itu sudah bisa memperoleh porsi untuk berangkat haji. Jadi harus sekarang nih Kak Disa kalau mau daftar Karena porsi. 25 tahun lagi. Karena Masya Allah Prof, antriannya di Sumatera Utara ini kurang lebih dari 25 tahun kalau saya tidak salah. Kalau Kak Disa daftar sekarang 25 tahun 25 tahun lagi baru berangkat gitu. Iya, berarti umur saya 45. Iya. Masih muda gitu kan, gitu. Mudah-mudahan. Tapi bayangkan kalau saya baru daftar sekarang gitu kan. Wah, udah lewat. Udah lewat gitu kan. Mungkin karena ternyata kan kalau haji itu kan kita nggak hanya itu emang panggilan Allah ya, panggilan Allah gitu. Tapi emang kita ternyata harus persiapkan material, tapi mental dan fisik betul. ternyata gitu loh.
gitu. Baik, Pak Jepri, boleh mungkin diinfokan ini ke keluarga besar LDT Wilayah 1 dan juga Kedan LDT Wilayah 1, umur berapa sih bisa buka tabungan haji tadi? Ya, dari mulai dini sudah bisa buka rekening. Mulai Jadi dini itu gimana jadi maksudnya? gini, Punya KTP atau gimana? Iya. ya kalau sekarang dari mulai sebetulnya dari mulai Hmm. anak sekarang pun kan sudah memiliki nomor Iya, nomor induk anak itu ya, Pak ya, yang warna pink pendudukan itu. kan gitu kan, NIK. NIK. Iya. Jadi Kartu sudah anak. bisa, sudah bisa dari mulai kecil pun orang tua sudah bisa bukakan tabungan haji muda untuk anaknya, gitu Serius, kan. Pak? Betul. Hanya saja emang ketentuan dari Kemenak untuk bisa mendaftarkan porsi Iya. itu minimal usianya sudah 12 tahun, Prof, Oh gitu kan. iya. Tapi kalau tabungannya bisa buka, misalnya Kak Disa baru punya anak misalnya, masih bayi anaknya, dibukain rekening dari sekarang bisa. Bisa. Cukup melampirkan KTP Kak Disa dan akte kelahiran dari anak. Iya. Sambil nabung pada saat usia anak sudah 12 tahun, dan alhamdulillah ternyata sudah terkumpul 25 juta. Iya. Itu baru bisa didaftarkan porsi hajinya. Porsi haji luar Gitu. biasa ya. Baru tahu loh saya, Pak, ternyata dari lahir sudah bisa Sudah daftar kita ada, haji makanya ya. produk kita ada tabungan haji dan juga ada tabungan haji muda. Jadi mengakomodir Yang anak-anak ya. anak-anak yang mungkin secara masih di bawah usia. Iya, sangat membantu sekali berarti ini untuk orang tua yang memang ingin memberangkatkan anaknya Iya. umroh ataupun haji muda ya, Pak ya. Betul. Di usia muda maksudnya. Karena dari baru lahir pun sudah bisa membuka tabungan haji di Iya. BSI. Betul. Siap, mudah-mudahan nih kayak dan LDT Wilayah 1 Bapak Ibu yang mungkin baru lahiran. Nah, sudah selesai masa nipasnya, silahkan datang ke Bank Syariah Indonesia, langsung daftarkan. Iya. Baik, Pak Jepri, mungkin bisa sedikit diberikan tips dan triknya nih Pak, untuk khususnya untuk dosen, terkhusus lagi untuk mahasiswa yang masih muda nih, Oke. terkait finansial gitu. Ya, baik. Mungkin saya sampaikan kepada teman-teman keluarga besar dari LL Dikti, dosen yang alhamdulillah pembayaran sertifikasinya sudah dibantu disalurkan melalui BSI. Mungkin banyak yang belum tahu, Prof. Iya. Pada saat sertifikasinya sudah di BSI ada privilege, kemudahan yang bisa diperoleh oleh Iya, teman-teman keluarga besar. Jadi teman-teman para dosen itu kita bisa berikan fasilitas pembiayaan mitra guna berkah. Ini mitra guna berkah ini fasilitas pembiayaan tanpa agunan. Cukup payrollnya sudah ada di kita, sertifikasinya sudah ada di kita, sudah bisa langsung kita berikan fasilitas pembiayaan mitra guna. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, Belum tahu. dosen-dosen belum tahu. Jadi mungkin setiap bulan atau terkadang mungkin per 3 bulan mengambil sertifikasi. Pada saat ada kebutuhan, nggak pernah terpikirkan bahwasanya di BSI juga bisa dimanfaatkan fasilitas terkait dengan mitra guna berkah, mungkin juga GRIA, FLVP, termasuk juga cicil emas gitu kan. Nah, cicil emas privilege-nya untuk teman-teman para dosen yang sudah sertifikasinya pembayarannya melalui BSI itu berbeda dengan fitur yang kita berikan kepada nasabah yang reguler. Kalau yang reguler itu sesuai ketentuan dari OJK itu harus menyiapkan DP 20% untuk uang muka. Uang muka per Uang rumah. muka. Ketentuannya 20% uang 20%. mukanya. Ada relaksasi Iya. untuk nasabah priority bisa sampai 5%. Tapi khusus untuk LL Dikti karena payrollnya atau sertifikasinya sudah di kita, kita bisa berikan fasilitas pembiayaannya itu 100%, DP 0%. Oh, DP Gitu. 0%. Jadi sesuai dengan nilai dari LM-nya, antamnya itu kita bisa biayai. Jadi itu mungkin teman-teman untuk message dari keluarga besar LL Dikti, silakan manfaatkan
kemudahan akses bagi seluruh dosen yang sertifikasinya sudah dibayarkan oleh BSI untuk bisa optimalkan produk yang kita berikan kepada para dosen. Mitra Guna Berkah, Gria FLPP, bahkan termasuk kepemilikan kendaraan pun bisa. Baik itu roda 4, roda 2 juga bisa. Nah, terkait dengan perencanaan keuangan, mungkin kita bisa bantu dan juga kita bisa kasih masukan kepada para dosen ini untuk mulai merencanakan keuangan berbasis emas. Kita bisa fasilitasi melalui program kita cicil emas gitu. Mungkin seperti itu Kak Disha. Iya, luar biasa nih Pak Jepri tipsnya. Mungkin untuk dosen-dosen muda ataupun yang memang sudah berumur tidak ada kata terlambat ya Tidak Pak ada Jepri ya, benar terlambat insya sekali. Allah. Apalagi Kan ada kalau batas pensiunnya, pensiun iya, dosen kan 65, 65 relatif benar. lebih panjang dibandingkan kita, Prof. Kalau kita 58 ya. 5 masih 55 Prof kita. Belum ada perubahan kayaknya, tapi Bukan. apa namanya? Terinformasi emang sampai 58 ya, Iya. tapi kita belum dapat regulasi. Benar sekali. Pak Jepri, apalagi nih kemarin kalau nggak salah hari Senin Pak Prof Saiful Anwar Matonang baru menginformasikan cerdas udah cair ya Pak ya? Oh, Nggak tahu. alhamdulillah ya kalau sudah Iya, cair. kalau Ya. sudah cair kan berarti bisa langsung mulai dipikirkan nih Iya, untuk iya, iya. tabung emas atau cicil emas tadi kan ya, luar biasa sekali. Nah, terima kasih Pak Jepri nih, saya izin beralih ke Prof Saiful Anwar Matonang, izin Bapak, izin Pak, saya mau tanya Pak, apa harapan Bapak agar mutu perguruan tinggi swasta di lingkungan LLT wilayah 1 ini dapat meningkat? Oh ya, jadi kalau perguruan tinggi itu kalau mau bagus mutunya itu mulai dari program studinya. Program studinya kalau mau bagus akreditasinya berbasis pada dosen, kualitas dosen yang memiliki pendidikan itu doktor. Walaupun undang-undang guru dan dosen mengatakan calon dosen itu harus memiliki ijazah S2. Itu undang-undang guru yang sudah di-launching hampir tahun 2006 ya. Jadi udah mau tahun depan itu sudah 20 tahun ya. Kemudian kepangkatan dosennya itu kalau mau bagus akreditasi prodinya harus lektor kepala dan guru besar. Kalau dia asisten ahli sama lektor itu nggak dihitung, hanya pelengkap penderita saya bilang. Syarat dosen iya, tapi dia tidak dihitung untuk akreditasi baik sekali dan unggul. Nah kita menatanya itu dari prodi. Prodi itu menatanya dari SDM. SDM nanti baru masuk pada Sarpras. Nah itu yang paling utama. Contohnya begini, untuk uji kom kesehatan, kedokteran, dan bidan, keperawatan, farmasi, itu yang paling mempengaruhi tingkat kelulusan anak-anak itu di uji kompetensi adalah kompetensi dosennya. Yang kedua, apakah kampus itu memiliki lab komputer CBT. Kalau tidak punya lab komputer CBT, biasanya nilai anak-anak itu pada saat uji kom itu rendah. Yang berikutnya adalah fasilitas. Fasilitas misalnya laboratorium, cek kesehatan, itu juga menentukan kelulusan anak-anak itu. Jadi yang pertama itu SDM dosennya, kemudian fasilitasnya, dan juga tempat magang dan prakteknya. Jadi itulah yang selalu kita dampingi supaya perguruan tinggi itu naik dulu prodinya. Kalau belum naik prodinya ke baik sekali dan unggul, itu nggak mungkin kampus itu akan bagus. Karena itulah dasarnya. Dasarnya itu kompetensi dosen, kualitas jabatan fungsional dosennya, lektor kepala dan guru besar. Makanya saya selalu mengejar, hari ini pun sebetulnya jam 2.15 saya harus menyerahkan 46 SK lektor kepala di atas. Luar biasa hari ini ya Pak ya? Sekarang ini. Sekarang ini, Mereka baik. lagi menunggu di atas. Iya, luar biasa, baik Bapak. Karena 2 hari lalu kita serahkan hampir 70 lektor kepala. Hari ini
kalau nggak salah 28 orang lagi yang harus saya serahkan dari 75 SK lektor kepala dalam minggu ini. Baik Pak Prop, luar biasa sekali Pak Prop atas informasinya. Iya. Mudah-mudahan harapan Pak Prop ke depan untuk mutu perguruan tinggi ini Iya. bisa terwujud. Iya. Dan juga terima kasih informasi dari Pak Jepri nih yang luar biasa. Sama-sama Kak Disa. Ada banyak hal-hal baru yang kami terima siang hari ini dari Bank Syariah Indonesia. Dan tentunya Bapak dan Ibu, Abang Kakak dan LT Wilayah 1, tidak terasa ini kita sudah hampir 1 jam lebih Iya. ngobrol-ngobrol yang Iya, ya. awalnya tadi Iya, dimulai nggak terasa dengan deg-degan. Iya, iya. Kemudian Selamat ya mencair, untuk Gemilang nih. Ini Iya, podcast iya. pertama dan Iya, mudah-mudahan betul, bisa betul. berlanjut. Berlanjut Iya, terus. nanti kami akan mengundang dari BSI sendiri. Mudah-mudahan nih kita akan melihat dan menyaksikan kembali untuk episode kedua dan selanjutnya dari podcast Iya. Gemilang ini. Baik, terima kasih Bapak Prof. Saiful Iya, Anwar sama-sama. Matondang. Terima kasih juga Pak Jeffrey, Sama-sama. sehat Terima selalu. kasih. Terima Yang paling kasih ya, penting Prof. nih Bapak sehat, karena kalau nggak sehat nggak bisa ngejalanin aktivitas apapun. betul. Soalnya orang-orang penting di dua dunia ini, satu dunia pendidikan, satu dunia perbankan gitu kan. Jadi kalau sakit nanti terkendala Iya, yang iya, lainnya. Baik, terima kasih Bapak Prof. Saiful dan juga Pak Jepri, dan tentunya Iya. terima kasih kepada Kedan LT Wilayah 1 yang sudah menyaksikan podcast perdana dari LT Wilayah 1, yakni podcast Gemilang, kumpulan insan berprestasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.